Dipersembahkan oleh dan didukung oleh demi masa. Sesungguhnya manusia kerugi, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugi, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita tak menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugi, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita tak menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam program Kolak, kajian opini aktual agama dan kebudayaan. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah sholat yang menggerakkan. Tentunya dengan narasumber yang tidak asing lagi di hadapan kita, sudah hadir di sini bersama kami Bapak Profesor Abdul Mu'ti. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Semoga penonton TV-mu juga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Baik Pak, hari ini kita membahas mengenai sholat yang menggerakkan. Mungkin kita awali dengan apa sih arti sholat dan riwayat tentang sholat itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sholat itu kalau dari sisi pengertian bahasa artinya adalah doa. Dan kalau kita perhatikan memang selama kita melaksanakan sholat, hampir semua bacaan di dalam sholat itu berisi doa-doa. Kemudian yang kedua, sholat ini merupakan ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada umat dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada syariat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin ada yang menyebutkan sejak dari awal, sejak dari Nabi Adam pun sudah disyariatkan sholat itu. Tetapi yang penting dalam kaitan ini adalah bagaimana kita melaksanakan sholat sebagai bagian dari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena di antara ciri dari orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Di dalam sebuah hadis disebutkan malam tanhahu sholatahu anil faksya'i wal mungkar lam yazidhu minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat seseorang itu tidak akan menambah apapun di sisi Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Dibacakan olehmu Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dan hendaknya kamu melaksanakan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena itu maka kalau ada seseorang yang dia melaksanakan sholat tetapi maksiatnya masih terus berjalan, kemudian tidak semakin dekat kepada Allah, maka dia bukan dan belum termasuk orang yang menegakkan sholat. Sehingga sholat itu memang kalau kita hayati dari sisi bacaannya semuanya akan membentuk kepribadian dan akan membentuk karakter sebagai manusia yang utama, manusia yang berakhlak mulia. Karena itu maka bagaimana sholat ini bisa menjadi panduan bagi orang yang melaksanakan sehingga dia terjaga atau terlindungi dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, dia memang harus senantiasa menyadari bahwa dalam hidup ini manusia itu harus senantiasa bertakarub kepada Allah. Dan oleh karena itulah mengapa kemudian sholat itu merupakan ibadah yang dari sisi frekuensi pelaksanaannya itu paling banyak diwajibkan dibanding rukun Islam yang lainnya. Minimal sehari ini kan 5 kali kita melaksanakan sholatnya. Ada yang kemudian masih melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah muakkad yang lainnya. Sehingga dengan frekuensi sholat yang tinggi itu, maka manusia akan senantiasa ingat kepada Allah. Walaupun nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sehingga kalau dia itu ingat kepada Allah, dia akan berbuat dosa misalnya, dia ingat bahwa Allah itu adalah Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama, dia ingat bahwa Allah itu melihat apapun yang dilakukan manusia, malaikat itu mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Maka dengan senantiasa mengingat Allah, maka seseorang akan senantiasa terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang keji ya. Perbuatan yang keji itu adalah perbuatan yang pertama maksiat ya, bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, perbuatan keji itu perbuatan yang fasad, perbuatan yang menimbulkan kerusakan, baik kerusakan bagi dirinya maupun orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perbuatan keji itu perbuatan dolim. Dolim itu artinya menganiaya diri sendiri atau menganiaya orang lain. Nah, kemudian termasuk fahisyah atau perbuatan yang keji itu adalah perbuatan yang memang
ketika orang melaksanakan, seseorang itu menjadi terhina karena perbuatannya, karena merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya itu. Baik, terima kasih Bapak Profesor Abdul Mukti. Nanti kita akan bahas kembali lebih lanjut mengenai sholat yang menggerakkan. Pemirsa TVMU tetap di program Kolak setelah pariwara berikut ini. Kita kembali dalam program Kolak. Baik, Bapak Profesor Abdul Mukti, kita tadi mengkaji mengenai sholat yang menggerakkan, tentunya tadi terkait dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kalau misalnya mengenai sholat berjamaah itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau perbuatan keji sudah kita bahas pada segmen yang sebelumnya. Sedangkan kalau perbuatan mungkar menurut para ahli tafsir paling tidak ada 4 pengertian. Yang pertama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang ada di masyarakat. Termasuk di dalamnya saya kira peraturan perundang-undangan dan berbagai hal yang berkaitan dengan pranata sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat. Karena itu maka seorang yang melaksanakan sholat itu senantiasa menjadi orang yang mematuhi hukum, mematuhi norma-norma susila, kemudian senantiasa menjadi orang yang menerapkan ilmu dan menggunakan akal yang sehat dalam kehidupannya itu. Nah, ini kan merupakan pangkal dan penggerak untuk orang itu bisa menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang senantiasa menjadi pribadi yang dia bisa diterima oleh masyarakat. Dan karena itu maka Islam kemudian juga mengajarkan bagaimana agar kita ini tidak hanya sholat secara munfarid atau sendiri, tapi juga sholat secara berjamaah.